saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19. Jadi, COVID-19 adalah singkatan dari penyakit virus corona 2019. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut 2 yang merupakan salah satu jenis coronavirus. Terdapat beberapa gejala yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gejala umum, gejala lebih jarang, dan gejala pada kasus berat. Gejala umumnya yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala lebih jarangnya adalah sakit kepala, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, batuk terdahak, sesak napas, nyeri atau persendian, menggigil, mual atau muntah, dan diare. Gejala pada kasus berat adalah demam tinggi, batuk berdarah, penurunan sel darah putih, dan gagal ginjal. Kemudian bagaimana penyebarannya? Jadi penyebarannya dapat melalui percikan droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus adalah 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Bagaimana cara tubuh mengatasinya? Sebenarnya virus dapat diatasi dengan tubuh kita sendiri tanpa menggunakan vaksin penangkal, yaitu menggunakan imun tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh. Jadi, ketika coronavirus masuk dan menyerang tubuh kita akan mengalami gejala umum sampai jarang. Jadi, karena virus ini adalah penyakit atau virus baru yang terkena pada manusia, maka sistem imun tubuh manusia memerlukan waktu kira-kira 7 hari untuk membentuk imun melawan COVID-19 ini. Oleh karena itu, diperlukan waktu imun tubuh membuat atau mempelajari virus baru ini. Oleh karena itu, imun tubuh sangat berpengaruh dalam melawan coronavirus ini. Jadi, kita dapat tingkatkan sistem imun tubuh kita dengan mengonsumsi vitamin dan mood kita. Mengapa mood berpengaruh? Bagaimana mood dapat berpengaruh? Sistem imun tubuh kita itu sebenarnya dapat ditingkatkan melalui mood. Jadi, mood dapat mempengaruhi kinerja otak sehingga dapat membuat produksi imun berkurang ataupun menambah. Coba kita ambil contoh. Jika ada seorang anak mengalami demam dan tidak kunjung sembuh selama berhari-hari hingga opnam, maka coba tanyakan apa yang dia mau dan berikan. Maka kemungkinan besar ya, mood anak tersebut akan meningkat sehingga dapat meningkatkan kinerja otak untuk memproduksi imun melawan demamnya. Namun terdapat beberapa virus yang tidak dapat dilawan oleh imun tubuh. Contohnya adalah HIV. Karena penyakit tersebut menyerang imun tubuh, berbeda dengan corona yang menyerang pernafasan. Jadi pastikan ketika kalian sakit, mau sakit apapun itu, pastikan Anda merasa senang dan bahagia. Karena itu dapat mempercepat pemulihan Anda dibandingkan dengan Anda yang memiliki mood buruk, itu dapat memperburuk penyakit Anda dan kondisi Anda. Kemudian bagaimana cara melakukan pencegahan? Jadi kita dapat melakukan pencegahan, contohnya adalah hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan kotor, cuci tangan dengan sabun dan air setidaknya selama 20 detik, dan melakukan social distancing. Sebenarnya tidak hanya 3 poin itu, terdapat poin-poin lain, contohnya hindari kontak dekat dengan orang sakit, gunakan masker jika sedang flu atau batuk, dan jika sedang pemulihan dari sakit. Masak daging dan telur hingga matang. Hindari kontak dengan hewan liar. Tutup mulut dan hidung saat bersin dan batuk menggunakan lengan bagian dalam. Jaga benda dan permukaan di rumah atau ruang kerja Anda bersih dan tetap diberikan desinfeksi. Lalu, apa itu social distancing?
social distancing sendiri adalah kita menjaga jarak dengan orang lain. Mengapa social distancing itu perlu? Karena memang ini sebuah pertanyaan yang karena COVID-19 ini sudah dikatakan sebagai wabah virus, di mana yang dinamakan wabah berarti semua orang akan terkena. Lalu jika semua orang terkena, mengapa perlu menjaga jarak? Kita perlu melakukan social distancing karena melihat dari kapasitas rumah sakit, dokter dan perawat yang ada di Indonesia yang tidak akan cukup bila harus merawat satu Indonesia sekaligus. Walaupun akan ada beberapa orang yang akan menyembuhkan diri sendiri, namun itu hanya sebagian kecil dari jumlah seluruh rakyat. Sehingga, jika kita tidak melakukan social distancing, para perawat dan dokter akan memilih orang-orang yang lebih perlu dahulu, seperti balita dan lansia, dan hanya dapat memberikan oksigen tambahan kepada yang lainnya, sehingga dapat memperbesar angka kematian. Berbeda dengan kita melakukan social distancing, memang akan terdapat beberapa orang yang mungkin meninggal, namun itu tidak akan sebanyak jika kalian tidak melakukan social distancing. Jadi, kita melakukan social distancing adalah termasuk menjaga diri kita sendiri dan memperkecil angka kematian. Terima kasih.